A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum acara kita mulai bersama-sama kita berdoa, kita bermunajat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sore hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di sore hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, dan yang kedua kita bisa mempraktekannya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Billahi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari yang pertama intinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu, bisa berjumpa kembali ya. Beberapa saat yang lalu, 2 minggu yang lalu kita bicara tentang bagaimana kita mengenulkan diri kita. Sebelumnya kita bicara tentang melepas kemelekatan. Setelah kita melepas kemelekatan, kita mengenulkan diri kita. Maka yang berikutnya, insya Allah bagaimana setelah kita mengenulkan diri kita, justru insya Allah nanti rezeki juga akan mudah untuk hadir, untuk datang ya. Amin ya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya bertanya terlebih dahulu, siapa yang baru kali ini hadir? Boleh angkat tangan? Ada nggak ya? Oh nggak ada ya, berarti semuanya sudah senior semua ya. Alhamdulillah. Maka saya nggak perlu kenalan. Sebelum kita mulai, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Mohon yang pertama yang bawa HP untuk bisa di silent, diketarkan HP-nya. Yang kedua, untuk tidak main HP biar kita semua fokus. Kemudian yang ketiga, fokus perhatian kepada materi. Yuk kita buka pintu pikiran kita ya, karena ilmu ini akan hadir kalau kita membukanya. Yang menyebabkan sulitnya ilmu ini hadir karena penyakit kesombongan intelektual namanya ainu. Maka nanti ada sesuatu yang sama yang pernah Anda dengar, Anda sampaikan, alhamdulillah ini penguatan. Kalau ada sesuatu yang baru, sampaikan Masya Allah, Subhanallah, ini ilmu baru, pengetahuan baru dariku. Ya Allah, terima kasih semua atas karuniamu. Jadi ya. Dan berikutnya nanti aktif juga 100%, kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Baik. Mengawali sharing hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Semua orang, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, pasti kita berharap, kita menginginkan agar diri kita, keluarga kita ini dekat dengan rezeki Bapak Ibu, sehingga rezeki datang tak terhenti. Kira-kira pengen nggak? Rezeki itu datang tak terhenti. Tapi hari ini kita bicara rezeki ini kaitannya dengan uang ya. Rezeki itu banyak Bapak Ibu. Rezeki itu sehat, itu rezeki. Teman yang baik itu rezeki, ya kan? Kita bisa sholat malam itu rezeki. Ya, nah salah satunya sore hari ini saya akan bicara tentang rezeki kaitannya dengan uang. Ya,
Bagaimana kita berikhtiar, berusaha ketika ilmu ini sudah kita dapatkan, nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, nanti kita bisa mengevaluasi, kenapa ya kok rezekiku seperti ini ya? Apa sih yang menyebabkan, kenapa kok seret ya? Apa penyakitnya, apa sebabnya? Nah, inilah nanti kita akan kupas di kesempatan sore hari ini. Izinkan saya bertanya, siapa di antara Bapak Ibu di sini yang pengen hidupnya dekat dengan rezeki, sehingga rezeki datang tak terhenti dari arah yang disangka-sangka dan tidak disangka-sangka? Yang pengen angkat tangan, katakan saya. Alhamdulillah. Pengen atau pengen banget? Pengen banget. Nah, sekarang apa dampaknya? Apa efeknya kalau Anda itu dekat dengan rezeki? Dampaknya apa sih kalau kita dekat dengan rezeki? Apa kira-kira dampaknya kalau kita dekat dengan rezeki? Senang. Ya. Nah, di saat yang sama nanti kita akan sampaikan Bapak Ibu apa yang terjadi kalau kita itu jauh dari rezeki. Apa kira-kira? Susah, apalagi stres, pengalaman KB gitu ya. Ya kan, kadang juga saya berpikir kenapa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tapi kenapa kok ada orang kok banyak utangnya ya? Ya kan? Nah, inilah yang kita akan bahas. Apa yang terjadi kalau kita dekat dengan rezeki dan apa yang terjadi kalau kita jauh dari rezeki? Nah, izinkan ini beberapa riset yang saya dapatkan ya. Tanya kepada kanan kiri, analisa, riset dan sebagainya, apa dampaknya, apa efeknya kalau kita itu dekat dengan rezeki, dan apa efeknya, dampaknya kalau kita itu jauh dari rezeki. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dampaknya kalau kita itu jauh dari rezeki? Yang pertama, mohon maaf, kalau kita jauh dari rezeki, mentalnya itu mental gratisan. Ya, sukanya ditraktir, bahkan pengen jadi orang kaya, orang sukses, bisnisnya maju, tapi ikut pelatihannya golek sing gratisan, Bapak Ibu. Nah, itu efeknya. Ini mohon maaf ya, kita evaluasi. Jadi kalau kita jauh dari rezeki, mental kita itu mental gratisan. Jadi kalau Anda hari ini mentalnya gratisan, mohon maaf, tandanya Anda jauh dari rezeki. Kalau kita itu dekat dengan rezeki, ya, maka bermentalnya itu memberi, to give. Kalau mental gratisan itu to get. Apa yang bisa aku dapatkan? Kalau dekat dengan rezeki, kita mentalnya to give. Apa yang bisa aku berikan? Dulu, enaknya. Jadi kalau Anda jauh dari rezeki, mohon maaf, maka mental Anda mental gratisan. Sukanya ditraktir, ya kan, pemenang ya, nek iso apa jenenge kuwi kerja ra tenanan tapi duitnya oke, gitu ya. Yang kedua, apa dampaknya kalau kita jauh dari rezeki, Bapak Ibu? Ya, kalau kita itu jauh dari rezeki, itu dekat dengan kemiskinan. Kalau kita dekat dengan rezeki, maka akan dekat dengan peluang. Ya, kalau kita dekat dengan rezeki itu peluang akan terus datang, Bapak Ibu. Peluang akan hadir. Cermati di kalimat peluang itu ada namanya uang. Peluang itu belakangnya ada namanya uang. Ya, maka orang-orang yang dekat dengan rezeki itu akan dekat dengan banyak peluang dan juga keberhasilan. Enak ya? Ini loh orang kalau dekat dengan rezeki, peluang datang dari arah yang disangka maupun tidak disangka-sangka itu akan muncul, sehingga rezekinya banyak, sehingga keberhasilan itu muncul. Tapi kalau kita ini jauh dari rezeki, akan dekat dengan kefakiran, dekat dengan kemiskinan. Yang ketiga, Bapak Ibu, susah mendapatkan rezeki. Kalau kita jauh dari rezeki, ya, rezeki itu enggak datang, sehingga kita itu susah untuk dapat rezeki. Kalau kita dekat dengan rezeki, ya, akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita itu jauh dari rezeki, ya, mohon maaf, menjadi beban untuk orang sekitar kita.
Jadi kalau hidup kita itu jauh dari rezeki, kita menjadi beban untuk lingkungan sekitar kita, menjadi beban orang tua kita kalau kita seorang anak, ya, menjadi beban seorang anak kalau kita menjadi seorang orang namanya orang tua, Bapak Ibu. Kalau kita jauh dari rezeki, kita menjadi beban pikiran orang lain. Tetangga kita pikirkan, tetangga memikirkan kita, orang tua memikirkan kita, tetangga mikirin kita, anak kita mikirin kita, orang tua mikirin kita, dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama, kalau kita dekat dengan rezeki, akan menjadi pembuka jalan rezeki orang lain. Kalau kita dekat dengan rezeki, menjadi pembuka jalan untuk rezeki orang lain, Bapak Ibu. Ya, dan yang berikutnya, kalau kita jauh dari rezeki, hidup kita terasa sulit dan sempit, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita dekat dengan rezeki, hidup kita ya lebih lapang dan bahagia. Oh, ini Masya Allah. Ini keuntungannya Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan rezeki, ya mental kita akan mental memberi. Menariknya ini perlu bisa dilatih. Kemudian dekat dengan peluang dan keberhasilan, peluang selalu ada Bapak Ibu, ya, peluang-peluang kesempatan-kesempatan itu datang. Kemudian kalau kita dekat dengan rezeki, ya, kemudahan kita dalam mendapatkan rezeki. Begitu juga dengan sebaliknya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira saat ini Bapak Ibu termasuk orang-orang yang dekat dengan rezeki, dengan lihat seperti ini Bapak Ibu, lihat gambarannya, ya. Jadi kalau mental kita mental memberi, maka Anda sedang dekat dengan rezeki. Memang Anda menjadi magnet rezeki. Kalau di saat yang sama, kalau mental Anda mental gratisan, memang aduh dari rezeki. Ini kira-kira Bapak Ibu termasuk yang jauh apa yang dekat? Atau termasuk yang tengah-tengah? Dekat apa jauh? Yang merasa dekat boleh angkat tangan. Alhamdulillah. Yang merasa jauh boleh angkat tangan. Yang sedang bingung jauh apa dekat boleh angkat tangan. Ya, kita lihat ya, apakah benar Anda dekat atau Anda sedang jauh. Yuk nanti kita cek ya, jangan terlalu kepedean, kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Nah, termasuk di manakah Anda? Termasuk yang dekat atau termasuk yang jauh dari rezeki? Saya berdoa semoga Anda betul-betul dekat dari rezeki. Amin. Amin ya. Nah, untuk menjelaskan ini Bapak Ibu, nanti apakah kita sedang dekat atau sedang jauh, atau kita sedang mendekat ke rezeki sehingga rezeki kita akan datang, atau kita sedang menjauh dari rezeki, inilah nanti kita bahas. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu, bagaimana kita mengundang rezeki agar rezeki itu mendekat? Ya, bagaimana caranya kita mengundang rezeki agar rezeki itu mendekat? Nah, karena berkaitan dengan rezeki Bapak Ibu, maka kita harus pahami dulu. Ini hasil dari riset saya, pengalaman saya, kesimpulan diri saya yang fakir ini, yang bodoh ini Bapak Ibu. Kalau boleh saya sampaikan, banyak orang berpendapat ada 3 jenis rezeki, ada yang 5, ada yang 10 dan 8. Tapi di sore hari ini, ya, saya akan memberikan pemahaman saya. Rezeki itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Berapa jenis? 3 jenis rezeki. Cermati ya, dan nanti kita optimalkan agar kita semakin mendekat. Yang pertama yang saya sebut namanya rezeki yang dijamin. Apa Bapak Ibu? Rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti nanti kita perlu meyakini rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita nggak tahu jaminannya Allah kepada kita itu apa. Cuman yang saya pahami, rezeki yang dijamin itu adalah rezeki yang cukup untuk kebutuhan kita. Ya, kebutuhan makan, minum, pakaian dan sebagainya. Ya, dari mana dalilnya Bapak Ibu? Kita sudah populer, dulu pernah saya sampaikan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, di surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin.
ya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, namanya kitab Lauhil Mahfuz. Artinya bahkan binatang melata pun, ya, salah satu binatang melata itu contohnya cicak. Cicak itu nggak bisa terbang, tapi ternyata Allah sudah menjamin bau cicak itu mendatangkan nyamukmu itu dekat, sehingga nanti ada nyamuk yang nyasar sehingga ditangkap. Itulah menjadi nyanyian untuk anak-anak kita, nyanyian rezeki yang dijamin. Cicak-cicak diam-diam ada seekor hak lalu ditangkap. Betul ya? Ini ibaratnya cecak nggak bisa terbang, tapi rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi burung juga sama, Bapak Ibu. Ya, burung ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah, sehingga ada ikan yang naik di atas, sehingga dicengkeram oleh burung itu menjadi rezeki bagi sang burung itu. Berarti yang pertama yang perlu kita pahami, ada rezeki yang dijamin. Setuju? Setuju ya? Nah, yang kedua, ya Bapak Ibu, kemudian yang kedua, ada namanya rezeki yang digantung. Nah, ini menarik. Ada namanya rezeki yang digantung. Ini di surat An-Najm ayat 39, ya. Rezeki yang digantung, rezeki yang digantung. Untuk mendapatkan ini kita perlu usaha, kita perlu ikhtiar. Ya, nanti saya akan kupas. Kita perlu usaha, perlu ikhtiar, mungkin perlu bekerja dengan orang lain, bekerja dengan diri sendiri, bangun bisnis dan sebagainya. Itu rezeki yang digantung. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya. Jadi kita itu mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau istilahnya Mas Wiwit, ya, itu hasil tidak mengkhianati ikhtiar. Sebaliknya ya, ikhtiar tidak mengkhianati hasil, gitu ya. Ini yang kedua, rezeki yang digantungkan. Kemudian yang ketiga, ada namanya rezeki yang dijanjikan. Apa Bapak Ibu? Rezeki yang dijanjikan. Ini dalilnya banyak, saya ambil satu Bapak Ibu yang cukup populer kita tahu. Rezeki yang dijanjikan, atau istilah saya, rezeki yang diantar. Jadi ada rezeki yang dijamin oleh Allah, ada rezeki yang digantungkan. Untuk mendapatkan kita perlu usaha, perlu ikhtiar. Yang ketiga, ada rezeki yang dijanjikan atau rezeki yang diantar, teko dewi, mak bedunduk, ujuk-ujuk, gitu ya. Oke, itu nanti di surat At-Tolak ayat 2-5. Dasarnya banyak, tapi saya ambil yang di sini, yaitu salah satu rezekinya orang yang bertakwa. Allah berfirman di surat At-Tolak ayat 2-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha wa yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, Allah akan bukakan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nanti kita cek nih, apakah rezeki itu banyak yang dijanjikan, atau banyak lewat jalur yang digantungkan, atau jalur yang dijanjikan. Ya. Dan yang ketiga, Allah janji bagi orang yang bertakwa akan dimudahkan segala urusannya. Jelas Bapak Ibu ya. Yang pertama rezeki apa? Yang dijamin. Yang kedua rezeki yang digantungkan. Yang ketiga rezeki yang dijanjikan atau diantar.
diantar. Misalkan ada yang ngirim paket saya, ya, ada yang kirim saya batik, ada yang kirim saya ikan cumi-cumi, ada itu. Ya kan? Ada yang ngirimi bandeng, ya kan? Transfer, nah itu ya, dari yang tidak disangka-sangka. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah pertama kita akan bahas dulu keyakinan yang terpenting. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin. Saya pengen Bapak Ibu memasukkan ke dalam keyakinan dalam dada kita bahwasanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Imam Ghazali berkata, andai kata engkau beribadah kepada Allah sebanyak ibadahnya penghuni langit dan penghuni bumi, tidak akan diterima ibadahmu sebelum engkau percaya kepada Allah akan jaminannya. Jadi Allah menjamin diri kita itu, salah satu jaminannya adalah jaminan rezeki. Ya, Allah menjamin rezeki tidak akan mungkin tertukar, Bapak Ibu. Itulah nanti Anda bisa meniru teknik marketing seseorang, tapi Anda tidak bisa mengambil, tidak bisa meniru keberuntungan orang, tidak bisa meniru mengambil rezeki dari orang lain. Ini prinsip untuk kita masukkan ke dalam dada kita, bahwasanya hidup kita di muka bumi ini ada jaminan-jaminannya Allah. Salah satunya adalah jaminan rezeki. Setuju? Sepakat ya? Oke, biar semua fokus. Saya minta tolong tangan kanannya boleh diangkat, kanan-kanan taruh di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, dalam hidup kita ada orang-orang yang dekat dengan rezeki dan jauh dari rezeki. Untuk memahaminya, kita harus mengetahui 3 jenis rezeki. Yang pertama, rezeki yang dijamin. Yang kedua, rezeki yang digantungkan. Yang ketiga, rezeki yang dijanjikan. Termasuk di manakah kita? Sabar ya, habis ini tak bahas. Gantian tangan kiri, saatnya pembalasan. Dipijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Untuk mengendang rezeki, kita harus paham setidaknya ada 3 jenis rezeki. Rezeki yang dijamin, rezeki yang digantungkan, dan rezeki yang dijanjikan atau diantar. Saya berdoa semoga dirimu dekat dengan rezeki, sehingga rezeki dapat kita undang dari arah yang disangka maupun yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. That's ya. Yang pertama ya, kita yakini dulu Bapak Ibu, yakin ada rezeki jaminannya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, inilah menjadi kunci untuk kita ikhtiari Bapak Ibu ya. Nah, kemudian rezeki yang digantungkan ini wajib untuk diusahakan. Jadi kalau kita pengen mendapatkan rezeki yang digantungkan, ini perlu usaha, perlu ikhtiar. Ya, nah bagaimana ikhtiarnya? Saya mengambil teori yang paling umum yang sering dipakai di mana-mana, teorinya Robert T. Kiyosaki tentang cash flow kuadrat. Ya, ini bagaimana orang itu berikhtiar untuk dapat rezeki, terutama rezeki yang digantungkan. Cermati, untuk rezeki yang kedua ini, mohon maaf, tidak ada kaitannya dengan agama. Dia punya agama, agamanya apapun ini berlaku. Bahkan nggak punya agama, ateis pun ini juga berlaku. Inilah Rahman Rahimnya Allah, Maha Kasihnya Allah kepada kita. Ya, ini cermati ya, rezeki yang diusahakan. Dan nanti Anda akan tahu, oh kenapa orang ini, kenapa orang ini. Dan nanti Anda tahu, oh banyak orang rezekinya dia digantungkan. Ya, ada orang nanti yang nomor 3, nanti kita cari di mana. Nah, sebisa mungkin nanti kita ambil 3-tiganya Bapak Ibu. Ya, yang pertama untuk rezeki yang digantungkan
maka kita perlu usaha, perlu ikhtiar, perlu sa'i istilah saya. Maka yang pertama bisa melalui namanya itu employee, bekerja menjadi kepada orang lain, bekerja kepada sistem. Ini namanya pegawai. Ya, mungkin mohon maaf suami bapak ibu ada yang posisi ini, mungkin menjadi seorang ASN itu masuknya employee, menjadi seorang guru itu masuknya employee, karena dia bekerja untuk orang lain, bekerja untuk negara dan sebagainya. Pokoknya hari ini yang dia berangkat pagi pulang sore, maka mohon maaf itulah disebut sebagai employee. Ya, dia menukar waktunya dengan uang, itu tanda Dan Anda tahu penghasilan itu berapa berkaitan dengan jika digantungkan ya, itu cenderungnya sama, bulan dapat sekian ya. Nah itu stuck karena di posisi nomor 2. Yang kedua, sehingga bapak ibu nanti bisa melihat suamiku di mana ya posisinya ya, sehingga Anda bisa ngukur bapak ibu ya. Anda bisa ngukur nih, oh iya iya. Yang kedua namanya self-employed, bekerja untuk dirinya sendiri, menukarkan keahliannya, waktu keahliannya dengan uang. Dokter, artis, pengacara, seperti saya trainer, ya itu self-employed. Mas Wiwit spesialis servis mesin cuci ahli di situ ya, itu namanya self-employed, bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya pimpinan, tapi bekerja untuk dirinya sendiri. Seperti jenengan yang dagang, yang punya toko di rumah, itu Anda bukan bisnis, tapi self-employed. Anda sama seperti saya, seperti Mas Wiwit. Oke ya, itu Anda bekerja untuk diri Anda sendiri, karena tanpa Anda, ikira melaku gitu. Saya kemarin acara 3 hari di Kalimantan, saya pulang baru tadi malam ya, Jumat, Sabtu, Minggu saya acara di Kalimantan. Nah untuk dapat rezeki tak rewani Melayu tekan Kalimantan, orang Melayu dari numpak pesawat maksudnya mabur. Ya mabur ya, 3 hari di sana saya harus ngisi pelatihan, ngisi training di sana ya, sehingga pulang alhamdulillah dapat rezeki, karena saya sebagai seorang self-employed, bekerja untuk diriku sendiri. Nek aku ragu ranto. Jelas? Paham? Nah, itu ya. Seperti Anda yang dagang, orang judolan di pasar, itu bukan bisnis dia. Dia self-employed seperti saya. Karena tanpa dia datang, dia itu dodol bakso, dodol mie ayam, itu self-employed, bukan bisnis. Nah, nanti yang ketiga namanya business owner. Ciri bisnis itu adalah membangun tim, ada karyawan, ada pegawai. Maka dia menciptakan namanya sistem. Ya, seperti yang punya Indomaret, Alfamaret, Superindo, itu baru bisnis dia. Karena dia nggak harus nunggoni mungkin di rumah atau mungkin dia jalan-jalan, tapi bisnisnya jalan. Itu namanya business owner. Ini usahanya, ikhtiarnya lebih besar, hasilnya juga lebih besar. Nek rugi oke juga, ya kan? Ini semua ada konsekuensinya Bapak Ibu. Maka dia fokus di bagaimana membangun tim, membangun karyawan, sehingga karyawan ini menghasilkan duit, dia juga dapat duit. Itu namanya bisnis. Rezekinya lah oke. Ya. E dan S iki ento. Mohon maaf, yang paling cilik itu E. Kecuali kalau jabatan tinggi lain cerita. Ya kan? Start. Ya, ini mohon maaf. Halo. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, terus terang, hari ini yang ikut acara terutama bapak-bapak, ya itu rata-rata kalau tidak B, tidak S, itu I. Karena I mungkin tekon gini. Cek kerja deh masalahnya. Ya kan? Nah, itulah saya maklumi Bapak Ibu. Hari ini yang hadir bapak-bapak di sini yang dia cermati, karena di sini nggak ada karyawan. Dan dengan kita ini orang self-employed, Pak Bambang juga self-employed, saya juga self-employed, sedang mohon maaf baru membuka untuk bisnis, ya. Dan ada namanya yang keempat, namanya investor, menukarkan uang, dia dapatnya uang, dia investasi Bapak Ibu.
Nah, saya lagi latihan, lagi belajar. Aku wis dadi S, wis suwi dadi S. Aku pengen lagi membuka untuk B. Saya kerjasama dengan teman saya. Ya, tidak lepas dari bidang saya namanya pelatihan. Sebenarnya saya pengen bangun di sana, saya mau investasi di sana juga, kasih uang, pikiran, tapi saya nggak mau. Pokoknya ini di luar diri saya. Saya tetap fokus di S, tapi sebagaimana bisnisnya ini jalan. Saya sedang coba ini, Bapak Ibu. Ya, agar peluang mendapatkan rezekinya itu lebih besar. Apalagi investasi, Bapak Ibu. Neng syarat investasi duit-duit sih. Punya apa? Duit dulu. Orang investasi jalan tol itu BEP-nya 15 tahun. Setelah 15 tahun untung panen raya, Bapak Ibu. Investasi. Halo? Subhanallah. Hai. Dari sini kita akan tahu berapa penghasilan pendapatan keluarga Bapak Ibu. Ya, kita akan tahu Pak. Karena kaitannya dengan nomor 2 ini. Untuk mendapatkan ini perlu ikhtiar, perlu usaha. Orang Cina kenapa sukses? Ya wes dia mainin ini aja. Ya kan? Ini sunatullahnya kayak gitu Bapak Ibu. Halo? Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Saya baru main di sini. Ya lumayan lah. Kalau jasa di training rodo lumayan naik. Ini diikhtiarkan. Ya, itulah saya mohon sama Allah nih, perlu training saulan ping 10 ya, sekali ngisi saya dibayar 20 juta. Wis cukup berapa kok? Lihat ngundang wakabeh Bapak ini. Amin ya. Kemudian nanti kita bangun usaha, ya kan? Nanti kita punya investasi dan sebagainya. Nah, ini loh. Dari sini kita akan tahu, oh ya Allah, selama ini kenapa rezeki keluargaku segini? Oh, ternyata baru di E. Ya. Itulah kita berharap nanti caranya awake dhewe itu jadi seorang ada manusia 4 kuadran namanya. Dia juga karyawan, dia juga self employed, Sabtu minggunya ya dia bekerja, ya. Kemudian dia juga punya bisnis, dia juga punya investasi. Itu namanya manusia 4 kuadran. Ada manusia yang 1 kuadran cuman S-tok ada. Ada manusia 1 kuadran cuman E-tok juga ada. Ada juga manusia B, bisnis stock juga ada manusia yang I, investor juga ada. Nah, semakin kita banyak memberikan peluang ruang ini, kemungkinan mendapatkan rezeki yang digantungkan semakin banyak. Setuju? Sepakat? Nah, itulah kenapa tolong jangan Anda bandingkan rezeki Anda dengan rezeki orang lain. Karena Anda dilihat dari nomor 22 ini. Itu aja niru-niru Bapak Ibu. Bujuni misalkan sesama punya ini, istrinya ini suaminya pengusaha. 1 bulan pendapatannya karena dia bisnis dan investor, 1 bulan dia dapat 500 juta keuntungannya. Tasnya Louis Vuitton, ojo melu-melu. Ya kan? Suami keluarga jenengan baru Anda melu-melu jeblok Bapak Ibu. Akhirnya kurang syukur. Orang ini orang oke. Ini kan? Ini Bapak Ibu ya. Sudah ketemu ya gambaran rezeki yang digantungkan, paham? Jelas? Ada yang E bekerja untuk orang lain, ada yang S bekerja untuk diri sendiri, menukarkan keahlian waktunya untuk uang. Kan ini paling rawan Bapak Ibu, E dan S ya. Kalau kanan ini sudah uang yang bekerja untuk dia. Kalau bisnis nanti karyawan pegawai dibayar sehingga menghasilkan keuntungan kita dapat. Kalau investasi ini uang kita tanam, uang kita investasikan, kita kerjasama dengan orang lain, ada pihak ketiga atau pihak kedua yang menjalankan bisnisnya, kita investasi duitnya, nanti ada bagi hasil. Ini yang sering terjadi. Ya, biasanya pertama itu sebelum BEP itu pertama itu biasanya 70-30. 30 keuntungan itu untuk investor, 70 untuk pengelola. Kalau nanti sudah BEP balik modal maka nanti 50-50. Umumnya kayak gitu Bapak Ibu. Ya kan? Seperti yang sering Anda lihat itu ada warung Mas Budi, ada warung macam-macam. Itu biasanya investornya itu semua, jadi dia duit yang mendanai dia, kemudian ada pihak yang kedua namanya pengelola.
ya pengelola, nanti dia rekrut karyawan macam yang ngelola dia, yang investor cuma dia nggak mau tahu, cuma taruh modal saja, ya dia nggak mau tahu. Kalau nanti ada keuntungan Bapak Ibu nanti bagi hasil, ya investor tekan 30%, kemudian yang mengelola 70%. Nanti kalau sudah BEP balik modal, sebetulnya misalkan butuh modal 500 juta, 500 juta sudah tercapai, maka berikutnya adalah bagi hasil 50-50, karena sudah nanti sampai di keuntungan. Biasanya umumnya kayak gitu. Tapi nih saranti duit-duit sih. Setuju? Sepakat? Rezeki yang digantungkan, ya. Sebagaimana istilahnya adalah butuh tawaf dan juga ada sa'i. Dua jelas ya. Nah kemudian yang ketiga berkaitan dengan rezeki yang dijanjikan atau rezeki yang diantar. Inilah ikhtiar para istri sebisa mungkin. Kalau Anda punya suami, ini ikhtiar di istri juga penting Bapak Ibu. Saya berharap istri juga mengundang dari nomor 3 ini. Biarkan para suami itu dia berjuang di lapangan untuk nomor 2. Peran istri, peran kita bersama Bapak Ibu untuk kita guyup, sakinah, bahagia, kompak dalam keluarga, untuk kita mendatangkan rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Ya, untuk dijanjikan oleh Allah, satu Bapak Ibu, dari surat syarat pertama bisa melalui takwa. Seperti saya bahas, wa may yattaqillaha wa yaj'al lahu makhraja. Allah akan buka jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tanda Anda itu termasuk orang yang bertakwa, cirinya rezekinya itu datang tak terduga, itu banyak. Ya. Peluang datang secara tiba-tiba itu banyak Bapak Ibu. Ya. Pak, jangankan yang tidak disangka-sangka Pak, yang disangka-sangka pun nggak jadi datang Pak, harus seliru. Nah, nanti ketemu begini Bapak Ibu. Ini bapaknya ketahui pengalaman kita ya. Langsung digadang-gadang ngerata-kotak bawah, ini ada masalah Bapak Ibu, masalah takwanya. Ya, oke. Kemudian apa Bapak Ibu, dimudahkan semua urusannya. Ini satu yang bertakwa. Tanda untuk mengundang rezeki berkaitan dengan rezeki yang dijanjikan. Yang pertama takwa. Pertama apa? Takwa. Jadilah kita taat kepada perintah Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan yang kedua Bapak Ibu, bisa melalui namanya berbuat baik. Ya, berbanyak kita berbuat baik untuk orang lain. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 50, maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Oh, ini Masya Allah. Memperoleh ampunan dan mendapatkan rezeki yang mulia. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang bertakwa tadi dijanjikan oleh Allah, yang kedua orang yang berbuat baik juga dijanjikan oleh Allah, diampuni dosa, kemudian apa? Mendapatkan rezeki yang mulia. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga bisa melalui bertobat kepada Allah. Melalui apa? Bertobat kepada Allah. Nanti silakan buka di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yang pertama kita takwa, yang kedua adalah kita berbuat baik kepada orang lain, yang ketiga melalui kita bertobat. Sebagaimana Allah berfirman di surat Nuh ayat 10 sampai 12, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Maka itulah bagi Anda yang pengen punya anak, itulah bisa melalui bertobat, mohon ampun sama Allah, karena dosa itu menjadi hijab. Ya, dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Kebun-kebun itu diartikan peluang-peluang. Allah kasihkan banyak peluang-peluang kepada kita. Oh, ini Masya Allah. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu, jalan keluar untukmu. Ini janji oleh Allah bagi mereka yang bertobat. Rezeki yang dijanjikan yang pertama lalu apa? Takwa. Yang kedua berbuat baik. Yang ketiga bertobat Bapak Ibu, ya. Dan bisa melalui yang lain lagi. Satu, bisa melalui sedekah. Ini dalilnya banyak. Ya, satu dibalas 10, 700 bahkan tak terhingga.
Kemudian apa? Menikah. Bagi Anda yang belum menikah, menikahlah. Karena rezeki yang muncul datang karena menikah. Pak, saya sudah nggak punya suami Pak, nikah lagi. Pak, saya sudah punya istri Pak. Nah, ini Mas Wid milih. Tambah Pak. Oh berarti nek siji, berarti telu apa berarti pirang-pirang rezekinya. Ini salah kaprah ya. Ya. Kemudian apa? Lewat sholat duha. Ya, untuk menunggu rezeki ya, diundang. Rezeki itu bisa diundang. Takwa, berbuat baik, kemudian melalui bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah kenapa kita terus bersihkan diri kita. Mohon maaf, kita itu juga sering mandi meskipun kita nggak kotor, tapi kita tiap hari mandi minimal 2 kali. Yang kita nggak jelas kotornya sedang kita mandikan fisik kita. Kenapa batin kita sedang kotor nggak pernah kita bersihkan, Bapak Ibu? Nah, itulah insya Allah pertemuan yang berikutnya saya siapkan tentang bagaimana perjalanan menuju sang diri kita kenali diri kita. Ya, oke, kemudian berbakti kepada orang tua. Ya, kalau kamu memperlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu seperti raja. Kalau kamu memperlakukan orang tuamu seperti budak, seperti pembantu, maka rezekimu juga seperti pembantu. Maka muliakan orang tuamu, senangkan orang tuamu, maka Allah akan titipkan banyak rezeki padamu. Karena kau memperlakukan orang tuamu seperti raja. Jangan pelit pada orang tua. Ibu Bapak Ibu, terutama mohon maaf ibu-ibu, kasih kesempatan suamimu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ojo malah iri dengki. Apa terus, ibu terus kayak aku atau dibagi terus kena. Ono ngene iki. Ono nikah karo ibumu wae malah ngono iki, astagfirullahaladzim. Ya, kasih kesempatan, Pak. Bu, muliakan dia, kasih kesempatan. Mak, Pak, jolali loh, kita 1 bulan belum tengok orang tua kita, yuk kita tengok mbah yuk, gitu loh. Diajak, bawahkan, seneng ke, jak metu, jak mangan-mangan, nek perlu diumroh ke, nek perlu daftar ke kaji, itu muliakan, maka Allah akan muliakan kita, Bapak Ibu. Halo? Subhanallah. Pak, duit Pak, iku mau jauh dari rezeki mau loh. Sependak dodol tok mulai nggawa roti kongguan loro. Balik kok desa nggo beras 50 kilo, alah nggo pitik papat meneh aku ya. Ana ngene iki. Ya teko wae. Nudunge orane apa? Ping, alah ya Allah. Ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah sedikit Bapak Ibu, ada 3 jenis rezeki tadi. Yang pertama rezeki yang dijamin, yang kedua digantong, yang ketiga dijanjikan atau rezeki yang diangkat. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita perlu muhasabah. Dari mana datangnya rezeki kita hadir? Kalau Anda banyak mendapatkan surprise dari Allah, memang Anda layak, Anda menjadi orang bertakwa. Tidak lain orang ngajak awake dhewe mangkat umroh, orang ngajak awake dhewe ziarah, orang ngajak awake dhewe ya untuk berbuat baik. Ya, kayak tidak lain orang sing traktir ngei motor. Itu karena takwa jenengan. Aku delok mesake jenengan paling sregep mangkat ngaji ningen Buditin, tak delok motore jenengan mesake iki tak kei motor. Wah, ngono lho. Aku iki. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, Pak, mengapa saya sudah melakukan? Aku harus berjuang telu ki wis tak lakoni. Aku ya sholat. Aku ya berbakti pada orang tua. Aku ya berbuat baik, aku ya tenanan kerjaku, aku ya bangun bisnis, bangun usaha. Tapi kok kenapa kok rezeki masih susah? Sebabnya apa kira-kira? Sebabnya Bapak Ibu, aku harus praktek Pak, sholat Pak, pengajian asama pernah ketinggalan Pak, bahkan datang paling awal Pak. Aku ya wis sedekah Pak. Aku sudah berbuat baik Pak, aku sudah ikhtiar, tapi kenapa kok rezeki masih susah?
enggan datang. Apa sebabnya Bapak Ibu? Pernah nggak jenengan bergaul dalam hati jenengan pikiran kayak gitu? Nah ya, ini semoga ini bisa menjadi jawabannya Bapak Ibu. Kenapa? Ada dua yang menyebabkan rezeki kita masih susah. Ya, maka yang pertama, mengapa rezeki kita masih menjauh? Padahal semua sudah kita lakukan. Yang pertama, saya sebut namanya maksiat mindset. Apa Bapak Ibu? Maksiat mindset. Pola pikir kita yang negatif Bapak Ibu. Kita bermaksiat kepada pikiran kita. Apa salah satunya? Yang pertama, kita beranggapan bahwa uang adalah akar dari kejahatan. Serasa duit-duit. Duit itu jahat, nyatanya orang duit-duit, orang sugih gitu. Nyatanya gua kan maksiat. Ya. Ya kan? Duit ratu gua mati. Itulah hati-hati salah memilih guru Bapak Ibu. Ya kan? Nanti akan berpengaruh pada diri kita. Satu, kita beranggapan uang itu akar dari kejahatan. Sing dilalai, Anda ketemu dengan orang yang punya duit, dilalai banyak kejahatan yang dia lakukan. Sehingga bawah sadarmu mengatakan, aku duit duit nek duit kaya wong kuwi. Ini uang dan datang Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kita punya pikiran apa? Berpikiran bahwa Anda tidak membutuhkan uang. Aku rak butuh uang, sing penting aku bahagia, sing penting sehat. Rak duit apa-apa, sing penting sehat, sing penting bahagia. Oh no, akhirnya doamu dikabul. Anda bahagia, Anda sehat, ning rak duit. Ya kan? Sehat itu rezeki, bahagia itu rezeki, iya. Tapi ketika Anda mengatakan sing penting sehat, ya, sing penting bahagia, seakan-akan bawah sadarmu berarti duit rapati penting. Rapati bu, untung. Yang ketiga Bapak Ibu, apa maksiat kita kepada uang ini Bapak Ibu? Yang ketiga, berpikiran bahwa orang kaya itu jahat. Muncul apa? Orang kaya itu korupsi. Dilalai ono wong ya pegawai dari pekerjaan tertentu nggone Robicon ternyata jotosi wong liya. Wong sugih ki elek, ndak. Sing elek itu oknumnya. Setuju? Seperti yang terlanjur polisi ki elek, ora. Polisi institusinya itu baik, sing elek oknum. Dilalai Anda ketemu polisi sing elek, polisi sing apik pirang Anda gebyah uyah. Sebagaimana ngomong wong sugih ki elek, ndak. Baik Bapak Ibu, sehingga Anda menolak untuk kaya tidak hadir. Saya menyampaikan materi ini ternyata termemori saya 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Saya kenapa saya tulis ini Bapak Ibu, aku awalnya nangis, saya sering maksiat Bu. Lihat wong sugih ki elek, enggak, orang kaya itu baik. Nanti kita berubah mindset kita. Ya kan? Lagi menurut iman siap kita. Apalagi berpikiran bahwa uang itu susah didapat. Apa meneh sing paling asing ala apa? Golek sing haram wae angel, apa meneh sing halal. Astagfirullahaladzim. Yo susah tenan Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan uang itu susah didapat atas izin dari Allah, mudah didapat. Nah sering kita itu pikirannya mau angel, susah. Cermati ya, Anda berdoa, ya Allah lapangkan rezekiku ya Allah. Baru kita sering cancel doa. Angel ya, susah ya. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh soleha. Ketemu anak bocah dikandani angel, anaknya sapa to kuwi? Cancel doa. Bocah kok kandhanane angel. Bocah ora nurut main game terus. Padahal lagi kita berdoa semoga anak menjadi anak yang baik. Tapi kita sering cancel doa. Gak sadar maksiat mindset ini Bapak Ibu. Apa mana yang paling parah Bapak Ibu? Berpikiran bahwa uang tidak bisa dibawa ke akhirat. Jadi wong kere wae,
Wong sugih isah dawa. Urip iki mangke ngombe wis. Sing penting akhirate. Iki lho mbet duit ora teko ning ngene iki Bapak Ibu. Ora iso digomati padahal bisa. Nanti kita rubah. Bisa, kita butuh duit Pak, Bu. Ya, santunan anak yatim nggo duit, umroh nggo duit, kaji nggo duit. Memang Anda nggak punya uang bisa berangkat umroh, diumrohkan orang lain. Tapi kalau Anda punya uang, Anda bisa mengumrohkan orang lain, menghajikan orang lain. Tiap tahun Anda furuda bisa Anda lakukan karena punya duit. Setuju? Yuk kita lepas ini loh maksiat, pikiran kita wes elek. Ya kan, seperti tak ceritakan kemarin. Usia 50 tahun daftar kaji wis urus udon karo Gusti Allah, terus mangkate kapan? 3 tahun, 30 tahun meneh. Memang jenengan ki sapa? 3 tahun bisa jadi 30 tahun bisa jenengan urip. Bahkan tambah 50 tahun ora ngerti kuwi. Koncone jenengan wis mangkat, jenengan rak mangkat. Mangkat bar ngono gelok. Ya Allah ngerti mbiyen aku daftar kaji. Pada sing dibiro umroh kuwi nomor-nomori. Kajine suwi, astagfirullah. Ono ora ngerti aku ya. Ngajak sundor karo Gusti Allah. Sampai apik wajib kaji kok. Malah dikok duwite nggo umroh, astagfirullahaladzim. Yo kaji yo umroh. Kita nggak tahu umur ini miliknya Allah, tapi sering kita prasangka buruk sama Allah. Itu yang buat kita sering pakai masalah doa. Ini sudut Bapak Ibu. Tolong difoto sampaikan kepada suami. Tolong difoto sampaikan kepada istri. Bisa jadi isinya ini lagi. Susah. Aduh. Dungo loh Bapak Ibu. Hati-hati dengan kata-katamu karena kata-katamu adalah doa. Astagfirullah. Nah, bagaimana yang baik Bapak Ibu yang membuat rezeki datang, maka kita harus punya mindset yang positif, pikiran yang positif. Apa pikirannya? Yang pertama, berpikir bahwa uang adalah jalan kebaikan Bapak Ibu. Uang itu jalan kebaikan. Kita kalau punya duit itu kita berpeluang untuk membuka kebaikan. Ya, jalan kebaikan kita bisa umrohkan orang lain, hajikan orang lain, bisa santunan anak yatim, bisa kita santuni janda-janda yang tua dan yang muda, Bapak Ibu. Yang kedua pikiran apa? Berpikiran bahwa Anda membutuhkan banyak uang untuk berbuat kebaikan. Ya Allah, aku butuh banyak uang untuk berbuat kebaikan. Ya Allah, tolong ora iso mangan. Ya Allah, tolong titipi aku uang. Aku bisa menjadikan kebaikan untuk sana. Ya, berpikirkan kita membutuhkan banyak uang untuk berbuat kebaikan. Masjid bisa dibangun rapi dengan uang. Pesantren bisa kita sumbang kebaikan dengan uang. Maka kita tata pikiran kita, uang itu jalan kebaikan. Jenengan punya duit, buangan mak Bapak Ibu, jenengan orang mentolok sedekah 5.000 karena dia duit. Cemplung ke 1.000, Bu, long, jalan kebaikan. Ya. Kemudian apa? Mindset positif kita ganti. Berpikiran bahwa orang kaya itu baik dan lebih mudah masuk surga. Wong sugih iki luwih cepet masuk surga. Karena suatu ketika saat masuk di pintu surga, ya, para penghafal Al-Qur'an yang punya pesantren macam-macam, silahkan Pak Yai jenengan masuk duluan, jangan saya. Loh kok iso? Sing bangun pesantren dudu aku, sing nyumbang anak-anak iso sekolah sing apik, nyantri sing apik, iku lho ana pengusaha sing nyumbang. Dhewe wae luwih layak masuk surga duluan. Ini Bapak Ibu. Kita ganti pikiran kita. Orang kaya itu mudah masuk surga. Sedangkan di luar sana ada orang yang jelek, itu oknum, itu dianya. Tapi kaya ini baik karena Allah Maha Kaya. Maka ketika jenengan melihat orang kaya, jangan sinis, karena yang membuat kaya adalah Allah. Urusan dia dengan cara apapun itu urusan dia, Bapak Ibu. Tapi kaya itu baik, Bapak Ibu. Setuju? Sepakat. Hari ini kita ngaji di tempat yang enak, ada AC-nya. Karena ada orang yang punya kemampuan. Ono AC ini iso tuku Bapak Ibu. Jangan ra perlu kipas-kipas.
Sepakat. Anda punya duit, Anda menyekolahkan anak Anda bukan di negeri, di swasta sekolah yang terbaik, mlebu kelasnya ono AC nih Bapak Ibu, luwih nyaman. Bareng-bareng Bapak Ibu, saya juga kemarin terkena penyakit ini. Ayo awal-awal kita berubah. Setuju ya? Apalagi berpikiran bahwa uang itu mudah didapat, uang itu gampang, uang itu mudah didapat. Mindset ini yang perlu kita tata, kita lawan Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa? Berpikiran bahwa uang itu bisa dibawa ke akhirat. Kata siapa? Uang tidak dibawa mati Bapak Ibu. Itulah salah guru, salah nasib Bapak Ibu. Uang itu bisa dibawa ke akhirat. Titipkan ke anak yatim ke akhirat, titipkan ke masjid ke akhirat, titipkan kepada fakir miskin ke akhirat. Itulah guru kita mengajarkan untuk berlimpah kaya. Beliau bisa nerapi Bapak Ibu, satu malam bisa 200-300 orang pulang disangoni duit 50-50 100 Bapak Ibu. Kenapa? Karena duitnya jalan kebaikan dibawa ke akhirat. Maka awake dhewe kudu perlu ganti kanca Bapak Ibu. Sing pikirane ndelok wong sugih elek itu ganti golek kanca wong sugih sing apik lho Bapak Ibu. Karena ketemu ning dileleh wong sugih ki elek, kabeh wong sugih pelit, selingkuh, datane elek. Tak bujur ngene. Nek bujur tak melu-melu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya yuk kita ganti mindset pikiran kita sebelum kita buka ya. Ya sebenarnya nggak cukup, masih panjang saya lakukan, tapi gimana lah ya. Yuk bareng-bareng kita baca Bapak Ibu 3 kali. Ya kalimat ini kita install ulang pikiran kita. Nek perlu dengan foto, nanti sepakati, sampaikan ke istri, sampaikan ke suami, ke anak untuk baca ini Bapak Ibu. Dan pikirannya awake dhewe terhadap duit rezeki ki apik. Setuju? Sepakat ya? Nanti kita sampaikan 1, 2, 3. 1. Uang adalah jalan kebaikan. Ya, saya membutuhkan banyak uang untuk berbuat kebaikan. Yuk bareng-bareng ikuti kata-kata saya ya, bareng-bareng. Uang adalah jalan kebaikan. Saya membutuhkan banyak uang untuk berbuat kebaikan. Orang kaya itu baik dan lebih mudah masuk surga. Uang itu mudah didapat. Uang bisa dibawa ke akhirat. Kita mulai, kita baca 3 kali bareng-bareng, kita install ulang pikiran kita. Sing pikiran elek selama ini kalau duit itu elek terus. Awalnya butuh duit tapi ketoknya rasanya gaya pikirannya rapatnya butuh duit ya, karena untuk pembenaran dirinya ya kan. Sopo wis sing penting di akhirat dunia ora apa-apa wis. Rugi dunia ora apa-apa sing penting ora akhirat. Iya Bapak Ibu. Masalah anaknya butuh sekolah, butuh macam-macam. Kita terus teranglah sama Allah gitu loh. Awake dhewe sering munafik, butuh duit tapi rasanya pengen rapate butuh, akhirnya suudon. Ya kan? Terus terang karena Allah Maha Kaya. Kita bisa kaya karena diberikan kekayaan oleh. Yuk bareng-bareng kita mulai. 1, 2, 3, go. Jalan kebaikan. Saya membutuhkan banyak uang untuk berbuat kebaikan. Orang kaya itu baik dan lebih mudah masuk surga. Uang mudah didapat, uang bisa dibawa ke akhirat. Yuk sekali lagi. Uang jalan kebaikan. Saya membutuhkan banyak uang untuk berbuat kebaikan. Orang kaya itu baik dan lebih mudah masuk surga. Uang itu mudah didapat, uang bisa dibawa ke akhirat. Yuk sekali lagi. Uang adalah jalan kebaikan. Saya membutuhkan banyak uang untuk berbuat kebaikan. Orang kaya itu baik dan lebih mudah masuk surga. Uang itu mudah didapat, uang bisa dibawa ke akhirat.
akhirat. Tolong sampai di rumah jenengan ulang-ulang sing pikirannya elek karo duit binilang lho. Setuju? Sehingga apa? Uang adalah jalan kebaikan. Sehingga apa? Iki ngaji Senin gue duit karena uang ini jalan kebaikan. Setuju? Yuk tangan kiri boleh angkat, taruh di pundak teman sebelah kirinya, ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku yang berbahagia, yang membuat uang enggan datang karena pikiran kita negatif, maksiat mindset, pikirannya awake dhewe terhadap uang akeh eleke, sehingga sering kita ini cancel doa. Astagfirullahaladzim. Oleh sebab itu perlu diinstal ulang. Gantian tangan kanan, saatnya pembalasan. Dipijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah, terima kasih, saya sudah diingatkan. Bener omongan jenengan, saya kebanyakan suudon karo wong sugih. Padahal kaya itu baik. Yang memberikan kekayaan Allah yang maha kaya. Jadi kalau Anda melihat orang kaya kok enggak seneng, sama juga Anda enggak seneng kepada Allah yang memberikan kekayaan. Astagfirullahaladzim. Saudaraku, awake dhewe kudu bertobat dari maksiat pikiran. Tolong ya, install ulang pikiran ini. Anda ulang-ulang. Insya Allah, atas izin Allah, rezeki datang dari arah yang diduga dan tidak diduga-duga. Alhamdulillah. Setuju? Sepakat? Seringan kita nggak sadar, betul Bapak Ibu? Nggak sadar kita maksiat. Kalau wong sugih ora juhud kuwi, ya Allah. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Maka harta itu baik. Insya Allah harta di tangan yang orang yang baik jadinya baik. Kalau harta di tangan yang buruk akan jadinya buruk. Itulah kita berdoa semoga Bapak Ibu semua kaya semua. Amin. Ya, sehingga apa? Harta di tangan orang ya, orang kaya, orang yang baik, orang yang soleh, jadinya ada acara pengajian, santunan anak yatim, santunan duafa, sumbang masjid, sumbang musola, karena harta di tangan orang ya, di tangan orang soleh. Tapi kalau harta di tangan orang yang tidak soleh, artinya apa? Nonton dangdut, nonton artis, macam-macam, nggak karu-karuan, kemaksiatan di mana-mana. Ya, oke ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, nah yang kedua adalah namanya maksiat tindakan. Satu adalah maksiat pikiran, yang kedua adalah maksiat tindakan. Hati-hati dengan dosa, hati-hati dengan tindakan Anda yang mengandung dosa, karena itu bisa menjauhkan kita dari rezeki. Selain menghambat rezeki, maksiat itu bisa menghilangkan keberkahan dari rezeki. Hati-hati dengan yang kedua. Jadi tiga ini kita gunakan. Ayo ikhtiarnya, rezeki yang dijamin kita yakini, yang digantungkan kita usahakan, yang dijanjikan kita upayakan Bapak Ibu, sehingga jalur rezeki itu dekat semakin banyak. Dan mulai hari ini hindari maksiat pikiran, maksiat mindset, dan juga maksiat tindakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kesimpulannya di sore hari ini Bapak Ibu? Yang pertama, yakinkan dalam hati rezeki sudah dijamin oleh Allah. Yang kedua, ikhtiar yang terbaik untuk rezeki yang digantungkan. Tiga, perbanyak sebab rezeki yang dijanjikan, yang diantar Bapak Ibu dengan bertakwa, berbuat baik, bertaubat, bersedekah, dan birrul walidain. Dan keempat, hindari maksiat mindset dan juga tindakan, hadirkan mindset positif. Alhamdulillah. Ya, oke Bapak Ibu, terakhir kesimpulannya adalah apa Bapak Ibu? Ada pepatah yang mengatakan rezeki yang baik adalah ketika kamu diberi apa yang kamu butuhkan.
Rezeki yang lebih baik adalah ketika kamu diberi lebih dari apa yang kamu butuhkan. Dan rezeki terbaik adalah ketika kamu diberi kesempatan untuk memberi kepada yang lebih membutuhkan. Ayo, kita butuh duit, butuh uang untuk jalan kebaikan. Setuju? Sepakat? Inilah guru kita ditunjukkan, ya, orang Islam yang gagah, yang luar biasa, yang kaya, yang berlimpah. Guru kita mencontohkan, tetapi bukan untuk dirinya, tapi untuk umat. Dikembalikan ke Allah, kembalikan kepada umat. Insya Allah dengan pemahaman ini Bapak Ibu, rezeki kita akan mudah untuk didapat. Amin. Tapi yang terpenting kita mohon, kita bermunajat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah hadirkan pemahaman, Allah hadirkan kekuatan kepada kita untuk mengeksekusinya, untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita. Semoga Allah rahmati, semoga Allah ridhoi, semoga Allah titipkan sifatnya ya Ghani, ya, yang maha kaya. Allah titipkan kekayaan kepada kita sehingga kekayaan itu bisa kita kembalikan kepada Allah untuk membela agama Allah, untuk menolong agama Allah, sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, dan sebagaimana ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita, sahabat-sahabat mengajarkan kita, dengan kaya kita menjadi berjaya dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk doa panjangnya setelah kita sholat, maka saya menyarankan Bapak Ibu, kalau tidak ada udzur penting Bapak Ibu, ikuti Pak. Ikuti nanti sholat berjamaah, kita ada doa dengan ikuti, ya, karena majelis ini tidak cuma majelis ilmu tapi majelis zikir. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu membersihkan diri kita. Jawabannya apa? Nanti insya Allah saya sampaikan. Ikuti programnya, insya Allah sudah siapkan tanggal 29.30 Bapak Ibu. Nanti ada Riyadhah, kita acara di Soko Langit, di pegunungan Bapak Ibu, ya, tempatnya asik, sejuk, untuk kita Riyadhah mengenal Allah. Insya Allah nanti waktu saya siapkan materi khusus spesial bagaimana perjalanan menuju sang kita. Kita kenali diri kita, man arafah nafsahu faqad arafah rabbahu, sehingga pulang acara itu kita menjadi semakin paham. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah titipkan rezeki kepada kita. Amin. Mudahkan rezeki kita kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sukses semuanya Bapak Ibu. Saya berdoa sehat, bahagia, duitnya banyak, ya, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk mendengar istighfar kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Doa untuk majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang berbuka puasa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf segala salah kurang dari saya. Apabila materi ini menyinggung perasaan jenengan, mohon dimaafkan Bapak Ibu, ya. Mohon dihalalkan Bapak Ibu, ya. Semoga menjadi nasihat untuk diri kita semuanya, ya. Gembok dibuat pasti ada kuncinya, masalah dihadirkan pasti ada solusinya. Sedikit tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Kali Banteng Karangayu. Thank you Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.